Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firda Amalia dengan NIM 171242202. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari strategi komunikasi untuk mata kuliah keterampilan komunikasi dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Munawwaroh MSI. Strategi komunikasi adalah rencana atau pendekatan sistematis dalam penyampaian pesan agar dapat diterima, dipahami, dan memberikan pengaruh sesuai tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah memastikan pesan tidak hanya tersampaikan tetapi juga efektif dalam membangun pemahaman, sikap, dan tindakan dari penerima pesan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang bisa dipahami oleh penerima dengan makna yang sama seperti yang dimaksud pengirimnya. Strategi-strategi utama dalam komunikasi efektif yaitu yang pertama, kenali audiens. Pahami latar belakang audiens, kebutuhan, dan gaya komunikasi rekan kerja audiens. Selanjutnya, yang kedua, bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari istilah-istilah yang tidak perlu, gunakan istilah umum yang mudah dimengerti semua bagian audiens. Yang ketiga, yaitu komunikasi dua arah. Dorong adanya feedback dari penerima, jangan hanya menyampaikan instruksi satu arah. Yang keempat, yaitu gunakan media komunikasi yang tepat seperti grup WhatsApp internal, email, ataupun media komunikasi lainnya. Selanjutnya itu konsisten dan tepat waktu. Dalam proses penyampaian pesan, harus konsisten dan tepat waktu sehingga penerima memahami pesan yang disampaikan. Jangan ada keterlambatan informasi, itu bisa menghambat jadwal tayang. Selanjutnya, komunikasi yang menarik. Komunikasi yang menarik itu bisa didapatkan dengan adanya intonasi atau gerakan dan ekspresi yang sesuai, visual dan data yang mendukung, storytelling yang kuat, dan bahasa yang santai jika konteksnya itu informal. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif dan berdampak. Ciri-ciri komunikasi yang berdampak yang pertama yaitu menghasilkan perubahan perilaku atau pemahaman dari audiens. Kedua, memperkuat kerjasama tim. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan hasil kerja tim. Selanjutnya yaitu kunci dari komunikasi yang berdampak. Yang pertama ada empati dan kejelasan pesan sehingga dapat dipahami. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Selanjutnya, follow up, tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Lalu, evaluasi dari hasil komunikasi. Apakah pesan disampaikan dan dapat diterapkan? Selanjutnya, ada studi kasus yang mengaitkan dengan kegiatan PKL. Kegiatan PKL saya berada di Kompas TV bagian admin traffic. Untuk studi kasus saya sendiri, yang pertama, ketika ada perubahan jadwal iklan mendadak, admin traffic menyampaikan revisi dengan cepat ke tim master control dan memastikan mereka membalas siap sebagai tanda konfirmasi. Hal ini menunjukkan komunikasi efektif yang berdampak langsung pada kelancaran siaran. Lalu yang kedua yaitu saat mengirimkan rundown atau jadwal iklan ke tim produksi, penting memastikan semua informasi sudah akurat dan dikirim sebelum deadline. Komunikasi yang tidak tepat waktu bisa membuat iklan tayang di slot yang salah, sehingga perlu adanya eh, komunikasi yang jelas dengan tim untuk memastikan semua informasi dapat eh, terkonfirmasi sebelum deadline yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.